فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Biasanya Pak Bapak. Nah, kitabnya boleh duduk di sini. Cepat-cepat. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab. Masuk ke muka surat 53, betul ya? Di level yang keempat ini. Qala ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat. Wa min adhkari as-sabahi wal masa. Termasuk dari zikir pagi dan petang. Qala wa min adhkari sabahi wal masa, termasuk dari zikir pagi dan petang adalah qiraatu suratil ikhlas, pembacaan surat al-ikhlas, wal muawwidzatain, dan dua surat perlindungan. Kira-kira apa ya? Dua surat perlindungan apa ya? An-Nas dengan Al-Falaq, dikatakan muawwidzatan. Salah samarot ya. Muka surat 53. Kenapa lambat? Cepat. Jadi yang dibaca setiap pagi, demikian pula setiap petang adalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dibaca, kata beliau di sini sesuai dengan dalil yang ada, yaitu sebanyak 3 kali. Itu yang terbaiknya. An Abdullah ibni Khubaib radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qul huwallahu ahad. Tentunya maksudnya adalah apa? Surat Al-Ikhlas, bukan hanya ayat pertama, bukan. Tapi ini menjadi nama, seperti alhamdulillah, nama dari surat Al-Fatihah. Baik, wal muawwidzatan, enggak tahu ini di sini muawwidzatain, tak masalah, dibuat pola nasab, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Hina tumsa wa hina tumsi wa hina tusbih. Ini tidak ada titik duanya ya, harusnya tumsi ada titik dua. Tatkala engkau masuk di waktu petang dan tatkala engkau masuk di waktu pagi. Sepertinya ada yang terhapus. Mungkin apa? Idza qulta atau idza qara'ta. Jika engkau membaca qul huwallahu ahad, dan jika engkau membaca muawwidzatain ketika engkau masuk di waktu petang, dan juga tatkala engkau masuk di waktu pagi, salasa marrat, sebanyak 3 kali. Takfika min kulli syai', akan mencukupimu, melindungimu dari segala sesuatu yang menimbulkan bahaya. Rawahu Abu Dawud. Hadisnya boleh disahihkan, ada beberapa penguat. Takfika yaitu tahfazuka, menjagamu, memeliharamu. Dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah, al-kifayah ini adalah kecukupan. Kifayah, takfika, memberimu kifayah, kecukupan, yaitu dicukupi dari segala gangguan. Tak perlu susah payah kita mencari perlindungan, membayar bodyguard mungkin, atau ini atau itu. Tapi cukup dengan membaca surat-surat yang diajarkan oleh Nabi tadi, maka ini akan mencukupi kita dari segala mara bahaya, berbagai malapetaka, dan keanekaragaman bala bencana dengan seizin Allah Ta'ala. Tapi kenapa musibah itu tetap ada? Allah menghendaki untuk hambanya itu perlu dicuci dosa-dosanya, juga perlu untuk dinaikkan derajatnya dengan ujian-ujian yang ada. Nabi pun juga mengalami berbagai
cobaan dan cabaran. Tetapi dengan adanya zikir-zikir ini maka sangat membantu untuk menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan tadi itu. Kita lihat di sini takwim penilaiannya justru masuk kepada perincian dari surat-surat tadi. Dan ini tidak diajarkan di buku ini ya, tapi tak apa. Ini cara belajar santri aktif berarti suruh cari sendiri, tidak diajarkan di sini. Kita lihat di sini, kita lihat yang pertama as-soal idza aradta an yahfazaka Allah, jika engkau ingin Allah memelihara dirimu, famadza taqra'u minas suwar, maka surat apa yang engkau baca ya? Surat apa? Surat kabar? Bukan. Surat apa? Apa yang dibaca? Kalau lupa nama suratnya, baca isinya apa isinya? Isinya apa? Surat apa? Tunjuk jari, tapi belum siap. Surat apa? Surat apa? Qul huwallahu ahad. Aywa, dan muawwidzatain. Yang kedua, ma maknal falaq. Kan tadi tidak diajarkan di matanya, tapi tahu-tahu kita disuruh mencari sendiri, disuruh aktif. Ini niat yang baik ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Rasulullah atau wahai pembaca, saya berlindung kepada Rabbul Falaq. Rabb artinya penguasa dan beberapa makna yang lain. Al-falaq. Falaq maksudnya adalah falaqus subh, yaitu cahaya fajar. Al-falaq yaitu cahaya fajar. Kenapa dikatakan falaq? Karena dia faliku zulmatil lail, membelah gelapnya malam. Ya, semburat cahaya fajar itu membelah gelapnya malam, dikatakan falaq. Dari faliq yaitu pembelah. Al-falaq yaitu cahaya fajar. Pertanyaan ketiga, ma makna ghasiqin idza waqab? Ada yang boleh mencoba menjawab dari anak-anak? Makna ghasiq apa sih ghasiq? Wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang sebelumnya min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq, ghasak artinya zulmah, berarti ghasiq yaitu sesuatu yang gelap. Ini baru beberapa makna ya, bukan semua makna. Idza waqab, jika telah masuk, yaitu maknanya adalah qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari buruknya kegelapan malam jika telah masuk ke dalamnya, masuk ke waktu malam itu. Jadi ghasiq itu adalah sesuatu yang gelap, yaitu malam itu sendiri. Imam Ahmad mengatakan ghasiq itu adalah bulan. Apakah bulan itu buruk atau jahat? Tentunya tidak begitu. Tetapi ini maksudnya adalah malam itu sendiri. Tapi kenapa yang ditunjukkan adalah bulan? Karena bulan yang menemani malam kita, sebagaimana matahari menemani siang kita. Inti makna ghasiq adalah sesuatu yang gelap, atau kita artikan ghasiq adalah gelapnya malam. Idza waqab, waqaba artinya dakhala, jika telah masuk ke waktu malam. Memangnya ada apa sehingga kita berlindung dari gelapnya malam, yaitu buruknya gelapnya malam? Jelas gelapnya malam ada aja, tapi kita berlindung dari syarri ghasiqin, keburukannya. Apa keburukan dari gelapnya malam? Misalkan apa? Bahayanya apa? Apa yang keras? Iya, banyak setan yang bertebaran. Kalau waktu maghrib setan bertebaran. Iya, malam itu dikatakan sebagai apa? Mulkus syurur, yaitu kerajaan keburukan.
kekuatan keburukan dan kekuasaan keburukan itu membesar di waktu malam. Baik, apalagi bahayanya malam, gelapnya malam, bahayanya malam. Bahayanya dari gelapnya malam. Kalau nampak boleh apa? Iya. Masuk dekat badan. Iya, kalau gelap mungkin apa kita jatuh ke longkang atau menginjak apa itu mungkin kala jengking barangkali atau menginjak benda-benda yang kita tak ingin menginjaknya. Dan banyak sekali, biasanya pencuri di waktu pagi atau petang? Malam, lebih suka malam pencuri itu. Kenapa? Ya lebih tertutup. Baik. Dan seterusnya, makanya ayat ini walaupun dia itu pendek sekali, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dia meliputi segala bahaya yang biasa terjadi di waktu malam. Tak perlu kita susah payah, Allahumma inni a'udzubika min syarris sariqah wa min syarri mungkin apalagi qatalah wa min syarri, terlalu banyak menyebutkan bahaya malam. Cukup langsung ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab. Baik. Kemudian yang keempat, ma makna nafasati fil uqad. Nafasat, siapa yang boleh mencoba nafasat? Ada yang pernah melihat terjemahan kan? Nah, itu membantu terjemahan itu insya Allah. Nafasat yaitu para wanita yang meniup atau menghembuskan nafas fil uqad, yaitu pada buhul-buhul, pada simpul-simpul. Maksudnya simpul apa? Yaitu simpul-simpul sihir. Biasanya sihir di beberapa daerah itu dibuat dari benang-benang atau mungkin dari tali-tali atau dari kain-kain yang diikat dan seterusnya. Terkadang dari rambut mangsanya diikat-ikat, digelung dan seterusnya. Kemudian ditiupkan mantra-mantra sihir ke situ. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari keburukan para wanita yang menghembuskan nafas ke dalam buhul-buhul sihir. Ini di dalam ilmu balaghah masuk dalam bab apa itu? Masuk dalam bab taghlib, yaitu dominasi. Tatkala di masa itu yang menjadi penyihir kebanyakannya perempuan, nah itu yang disebut bukan sebagai pembatasan, tetapi karena yang dominan waktu itu adalah perempuan, maka disebutkan dengan pola mu'annas nafasat. Tetapi makna ayatnya itu umum, semua tukang sihir. Dan memang surat ini, surat Al-Falaq, sangat kuat di dalam menghadapi sihir, menghancurkan sihir. Walaupun seluruh ayat-ayat Al-Quran itu juga sangat bermanfaat untuk menghadapi sihir. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami telah menurunkan Al-Quran yang mana dia adalah obat dan rahmat untuk kaum mukminin. Minnya di sini bukan min tabaidiyah, tapi min jinsiyah. Jenis Quran itu menjadi obat. Tetapi ada surat-surat tertentu yang Allah utamakan untuk melawan kejahatan-kejahatan seperti itu. Nah, di antaranya adalah surat Al-Falaq. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW dulu sering membaca at-ta'widzat, yaitu berbagai zikir-zikir perlindungan. Tatkala telah turun Al-Falaq dan An-Nas, maka beliau meninggalkan yang lain dan memfokuskan kepada dua surat ini selain surat Al-Ikhlas tentunya. Baik, misalkan kita merasa ada sesuatu yang membuat apa namanya istilahnya itu bulu roma berdiri atau bulu kuduknya meremang. Nah, langsung kita baca Al-Falaq, baca An-Nas diulang-ulang. Demikian pula kalau kita merasa seperti ada sihir yang mendekat atau ada ain dan seterusnya, kita baca surat-surat ini akan sangat membantu untuk menghancurkan sihir-sihir tadi. Atau kadang apa seperti yang dulu pernah terjadi di Damaj, ada seorang ikhwah, ada jemputan walimah. Ya, sudah laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Nah, istrinya membawa bayi, ya, masih sangat kecil, sudah ditutup. Saya tahu di daerah sini banyak ain. Nah, dia tutup. Tahu-tahu ada perempuan Badui sengaja mendekat ke bayinya itu, langsung dibuka, tengok wajahnya dan dilihat dengan entah dilihat dengan apa istilahnya ya, dengan mata yang membelalak.
Begitu pulang langsung anaknya tercekik dan kulitnya itu jadi pucat. Dia bingung, atau dia bilang ke suaminya, ke ikhwah ini, tadi ada, kenapa ini kayak gini? Terus dia tanya, tadi ada cerita apa? Enggak ada apa-apa. Coba ingat-ingat. Oh, tadi ada begini-begini. Tahu-tahu ada orang yang sengaja membuka wajah anak ini dan melihatnya begini-begini. Oh, ini paling kena ain. Udah akhirnya dibacakan Muawwidzatain ini dan Qul huwallahu ahad, langsung ditiupkan ke wajah bayinya itu, langsung sembuh. Kita tak tahu ternyata ada serangan-serangan seperti itu. Nah, ini sangat penting zikir-zikir seperti ini. Kemudian yang berikutnya soal keberapa ini? Kelima, ma maknal wiswas al-khannas. Tapi ini kalau masdarnya wiswas, tetapi kalau dalam ayatnya apa? Waswas. Al-waswas al-khannas. Baik. Waswas ini kalau di fathah wawunya ini berarti dia adalah pelakunya. Kalau wiswas ini masdarnya. Dari apa? Waswasah. Waswasah ini pola mubalaghah dari wassa. Kalau kita cari di kamus yang tebal, asalnya dari wawu dengan sin yang ditasydid, wassa. Nah, dibuat jadi apa? Waswasa. Menunjukkan terulang-ulang, yaitu bisikan yang terulang-ulang. Al-waswas adalah makhluk yang banyak memberikan bisikan, banyak memberikan bujuk rayu. Bukan hanya sekali dua kali, tapi terus-menerus memberikan bisikan sampai orang itu tersesat atau kebingungan atau bimbang atau ragu dan seterusnya. Dikatakan waswas, yaitu makhluk yang banyak memberikan bisikan, bukan hanya satu kali. Kemudian al-khannas. Al-khannas yaitu yang yatakhannas, yaitu yang bersembunyi. Bersembunyi di dalam dada kita. Kalau kita berzikir, dia bersembunyi. Tapi kalau kita tidak berzikir, maka dia akan menampilkan belalainya, menghembuskan bisikan ke dalam dada kita. Tapi kan tetap bersembunyi, Bang. Iya, untuk mata kita tak mampu lihat kita. Tapi dia berusaha untuk menguasai jiwa kita. Kalau kita berzikir, langsung dia bersembunyi. Baik. Ini dikatakan khannas, yaitu yang banyak bersembunyi. Siapa itu? Yang banyak bersembunyi siapa? Yang banyak memberikan bisikan dan suka bersembunyi. Iya, jelas apa? Setan dari kalangan jin. Qarin dari kalangan jin kita itu. Qarin kita dari kalangan jin. Pertanyaan yang terakhir, ma makna minal jinnati wan nas? Ya. Dari jin dan manusia. Iya, dari jenis. Ini minnya adalah apa? Min jinsiyah. Dari jenis jin dan manusia. Walaupun para ulama berselisih pendapat, min di sini kembalinya kepada pelaku atau kepada mangsanya. Mereka itu jadi mangsa bisikan ataukah mereka itu pembisik? Dan dua-duanya betul. Ada pembisik dari kalangan jin, ada juga pembisik dari kalangan manusia. Demikian pula dari sisi yang lain, para setan banyak memberikan bisikan kepada kaum mukminin. Mukminin dari kalangan jin diberi bisikan-bisikan untuk kufur, untuk maksiat, untuk berbuat kebid'ahan, kemunafikan dan seterusnya. Demikian pula kaum mukminin dari kalangan manusia, apalagi ya, dari kalangan manusia diberi bisikan-bisikan. Tapi dari sisi bahasa, yaitu dari kalangan jin dan manusia, sama saja mereka yang membisikkan atau mereka yang terkena bisikan. Tidak masalah, kedua tafsir itu sama-sama datang dari salaf, tapi maknanya ya itu tadi dari kalangan jin dan manusia. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.